Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas tuntas sebuah riset yang menurut saya menarik banget dari Universitas Sanata Dharma. Iya, ini soal robotika ketemu IoT ya. Betul. Jadi ada robot pemantau otomatis, namanya Automated Guided Vehicle, AGV. Nah, si AGV ini pakai sensor lidar, terus ada AI-nya juga buat keliling dan memetakan area kayak koridor atau lab gitu. Semua otomatis. Dan datanya bisa dipantau real time, itu yang penting, lewat IoT. Tepat. Sumber kita kali ini skripsi dan materi presentasinya. Jadi misinya kita coba pahami teknologinya, kemampuannya apa aja, dan ya tantangannya apa sih. Oke, kita mulai ya. Siap? Fokus utamanya kan sebenarnya gimana teknologi ini bisa menggantikan cara lama mantau manual. Yang kita tahu sering lambat, terus ya ada risiko human error juga. Iya banget. Apalagi di industri 4.0 kan, butuh otomatisasi, efisiensi. Nah, itu dia. Terutama buat lingkungan yang terstruktur kayak pabrik atau lab gitu. Oke. Kita bedah komponennya dulu deh. Disebutkan tadi ada sensor lidar A2M12. Itu gimana cara kerjanya buat melihat lingkungan si robot ini? Jadi lidar itu, dia kayak radar tapi pakai cahaya, pakai laser. Dia muter 360 derajat, nembakin laser, terus pantulannya ditangkap lagi. Oh, oke. Nah, dari situ dia bisa tahu jarak ke objek di sekitarnya. Sampai 12 meter katanya di riset ini. Data mentahnya ini titik-titik jarak gitu, terus diolah sama otaknya. Otaknya ini mini PC sama Arduino ya? Iya. Kombinasi itu, mini PC buat pemrosesan yang lebih berat, kayak menjalankan ROS, Robot Operating System, terus Arduino buat kendali motornya, gitu. Nah, di atas ROS ini, jalan framework SLAM. SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. Wah, kedengarannya agak rumit ya. Intinya apa sih? Gampangnya gini deh. Bayangin Anda masuk ruangan gelap total. Belum pernah ke sana. Anda bawa senter sama kertas gambar. Oke. Sambil jalan nyenterin sekeliling, Anda gambar petanya di kertas. Tapi, Anda juga harus tahu, saya sekarang ada di titik mana ya di peta yang lagi saya gambar ini. Nah, SLAM itu yaitu. Oh, jadi robotnya bikin peta sambil secara bersamaan tahu posisinya di peta itu. Persis. Dia bangun peta digital dari area yang belum dia kenal, sambil terus-menerus ngelacak lokasinya sendiri. Datanya dari mana? Ya dari lidar tadi. Sama odometri. Odometri itu apa lagi? Itu perkiraan pergerakan robot berdasarkan berapa jauh rodanya udah muter. Jadi gabungan data sensor lingkungan, lidar, sama data pergerakan robot, odometri. Oke. Hasil petanya ini terus bisa dilihat gitu ya, saya baca ada disebut ARVIS. Betul sekali. ARVIS itu kayak dashboard visual buat robotika di ROS. Keren banget. Anda bisa lihat peta digital yang lagi dibikin sama si AGV. Jadi kelihatan gitu ya bentuk koridornya misalnya. Iya, kelihatan. Terus posisi robotnya juga kelihatan real time di peta itu. Bahkan kalau robotnya lagi jalan, kita bisa lihat rencana jalurnya mau kemana. Di riset ini kan diujinya di koridor lantai 2 vokasi Sanata Dharma. Nah, hasil pemetaannya divisualisasikan di ARVIS itu. Nah, setelah petanya jadi nih, si AGV bisa jalan sendiri dong ke titik tujuan. Gimana caranya? Bisa. Dia pakai framework lain namanya NAV2. Ini juga di atas ROS. Jadi, kalau petanya udah ada, kita bisa kasih perintah, robot, tolong ke titik A, atau lanjut ke titik B, gitu. Titik-titik ini namanya waypoints. Terus si NAV2 ini yang mikirin rutenya? Iya. NAV2 ini pinter. Dia nggak cuma cari rute terpendek, tapi juga yang paling aman. Dia bakal terus lihat data LiDAR real time buat menghindarin rintangan yang mungkin tiba-tiba muncul yang nggak ada di peta awal. Oh, jadi dinamis ya? Betul. Rintangan dan area aman itu divisualisasikan juga di AirVisit sebagai cost map, semacam peta panas gitu. Area bahaya warnanya beda, jadi robot tahu harus menghindar. Nah, semua data ini, posisi, status, peta, cost map, itu dikirim lewat jaringan berkat IoT-nya. Jadi bisa dipantau dari jauh. Lalu, gimana performanya pas diuji? Berhasil nggak sih AGV-nya? Hasilnya cukup menjanjikan ya untuk pemetaan indoor. Sumbernya bilang peta koridor yang dibuat itu akurasinya lumayan bagus. Lumayan bagus tuh gimana? Ada perbandingannya? Ada. Mereka bandingin posisi robot asli di foto sama yang tampil di ARVIS pas robotnya jalan ke waypoints. Katanya sih cocok. Visualisasinya sesuai sama kondisi nyata.
Robotnya juga dites bawa beban 6 kg, padahal desainnya bisa sampai 20 kg. Dan dia jalan dengan kecepatan rata-rata 0,2 sampai 0,3 meter per detik. Jadi, ya fungsi dasarnya jalan lah. Tapi pasti ada tantangannya juga kan? Nggak mungkin mulus-mulus aja. Oh jelas, selalu ada. Yang paling utama disebut di riset ini, ketergantungan sama koneksi Wi-Fi. Karena pemantauan real-time-nya lewat IoT. Kalau Wi-Fi-nya putus atau lemot, ya udah mantau jarak jauhnya keganggu. Iya sih, masalah klasik IoT di industri ya. Jaringan nirkabel kadang suka nggak stabil. Betul. Selain itu, navigasi otonomnya pakai NAV2 itu, kadang masih gagal mencapai target dengan presisi. Jadi masih perlu intervensi manual pakai joystick cadangan gitu. Wah, berarti belum sepenuhnya otonom dong ya? Belum 100% bisa diandalkan tanpa pengawasan, istilahnya. Terus ada juga isu noise di peta. Kadang ada titik-titik aneh gitu di peta hasil SLAM. Bisa karena pantulan laser yang nggak pas atau error dari odometri tadi. Akumulasi error gitu ya? Bisa jadi. Sama satu lagi, loop closure. Itu proses penting pas robot kembali ke tempat yang udah pernah dilewati, dia harus sadar dan pakai informasi itu buat koreksi peta. Kalau proses ini nggak sempurna, petanya bisa jadi kurang akurat. Oke, jadi potensinya gede banget ya buat otomatisasi pemantauan, tapi PR-nya masih di keandalan komunikasi sama navigasi otonomnya. Kalau kita simpulin nih, riset ini nunjukin bahwa gabungan AGV, LiDAR, SLM, sama IoT itu emang resep yang menjanjikan ya buat otomatisasi di industri. Kemampuan dasar buat peta dan navigasinya udah kelihatan potensinya. Benar, tapi ya itu tadi. Tantangan ke depannya soal robustness, soal ketangguhan sistemnya. Gimana bikin komunikasi datanya lebih bandel? Mungkin nggak cuma ngandelin Wi-Fi. Terus, gimana ningkatin akurasi sama keandalan navigasinya, biar nggak perlu diintervensi manual lagi. Itu kunci kalau mau dipakai di lingkungan industri beneran yang dinamis. Nah, ini jadi bahan pemikiran menarik nih buat Anda yang dengerin. Kalau kita tahu konektivitas jaringan itu sering jadi masalah, gimana ya cara kita rancang robot otonom masa depan yang lebih tangguh? Mungkin robotnya harus lebih pintar ngambil keputusan sendiri pas koneksi putus, atau punya rencana B, C, D kalau ada masalah. Biar tetap bisa kerja efektif di dunia industri yang penuh kejutan. Sesuatu untuk direnungkan bersama.